Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Siang, ya silakan duduk. Oke, kalau boleh tahu ini dengan siapa? Ana, Bu. Ana. Oh, ini yang tadi Ibu minta tolong sama ketua pas buat panggilin ya? Oke, jadi Ana gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi kalau boleh tahu tadi abis dapat pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Gimana pelajarannya? Asik, ngantuk, apa gimana? Asik, Bu. Cuma ya karena durasinya agak lama jadi sedikit mengantuk. Oh, sedikit ngantuk, gak apa-apa, wajar. Jadi Ana tahu nggak sih kenapa dipanggil sama Ibu sekarang ke mereka? Gak tahu. Nggak tahu. Oke, jadi Ana Ibu panggil ke sini itu karena berdasarkan absensi ya, data absensi Ana itu udah sering telat, itu sebanyak 5 kali. Jadi makanya Ibu manggil Ana ke sini buat tahu apa sih penyebabnya Ana ini kok udah sampai 5 kali telatnya gitu ya. Terus Ibu mau nanya juga, Ana udah pernah belum ngelakuin proses konseling? Belum pernah sebelumnya. Belum pernah. Terus Ana tahu nggak sih proses konseling itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi di sini Ibu bakal jelasin proses konseling itu apa. Jadi proses konseling itu adalah proses memberikan bantuan kepada individu agar individu yang berkaitan ini mengetahui masalahnya dan juga cara penyelesaian yang tepat gitu ya. Terus juga di proses konseling itu ada beberapa asas-asas. Ada asas kerahasiaan, keterbukaan, sama kesukarelaan, dan juga banyak asas-asas yang lain. Jadi kalau asas kerahasiaan itu maksudnya apa yang Ana sampaikan sekarang kepada Ibu itu insya Allah akan Ibu jaga rahasianya, kerahasiaannya, dan kalaupun nanti ada pihak yang membutuhkan itu adalah pihak yang benar-benar terkait kalau misalkan permasalahan dari anak ini membutuhkan proses lebih lanjut. Kemudian kalau untuk asas kesukarelaan itu yaitu kesukarelaannya anak datang ke sini untuk mengikuti proses konseling sama Ibu. Dan juga asas keterbukaan itu artinya Ibu harap nanti Ana bisa secara terbuka menjelaskan apa sih masalahnya dan juga menjelaskan apa penyebab dari masalahnya gitu ya. Jadi gimana, udah paham? Insya Allah paham. Jadi proses konseling hari ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 45 menit. Jadi menyingkat waktu yang singkat ya. Jadi lebih baik kita mulai dulu. Ada baiknya kita mulai dengan berdoa dulu ya. Oke, lebih baik kita berdoa. Mulai. Oke, selesai. Oke, jadi buat mempersingkat waktu, lebih baik kita mulai ke proses konselingnya ya. Jadi gimana? Udah siap buat pesannya? Siap. Santai aja, nggak usah grogi ya. Oke, jadi kalau boleh tahu, apa sih penyebabnya anak ini terlambat ke sekolah? Jadi setiap pagi kan Ali sering bantu orang tua gitu, Bu, bangun pagi, terus nyiapin barang dagangannya mau dibawa ke pasar gitu biasanya. Oh, jadi bantuin ibunya ke pasar dulu ya, nyari dagangan. Kalau boleh tahu dagang apa ibunya? Dagang kue kering, kue basah, terus jajan-jajanan tradisional gitu, Bu. Oh, jajanan. Biasanya anak ini berapa bersaudara kalau udah tahu? 4 bersaudara, Bu. 4 bersaudara. Anak ke? Anak kedua. Terus biasanya adik sama kakaknya ini suka ngebantuin juga nggak? Ngebantuin, Bu, tapi kan kakak udah ada kerjaan gitu, jadi nggak sepenuhnya ngebantu. Oh, karena udah ada kerjaan jadi nggak sepenuhnya ngebantu. Jadi Ana ini jadi anak pertama ada istilahnya waktu kakak kerja gitu ya? Iya. Oke. Terus biasanya Ana ini ngebantuin apa sih? Yang dibantuin buat ibunya tuh apa aja? Biasanya bantuin bikin adonan, terus kalau udah jadi Ana bantuin bungkus-bungkusin gitu.
Oh, bantuin buat nyiapin adonan sama ngebungkus ya. Oke. Nah, biasanya nih kalau mulai ngebantu ini dimulai dari jam berapa? Biasanya habis sholat subuh itu Bu. Oh, habis sholat subuh sampai jam Sampai jam 6. Oh, sampai jam 6 terus nganterin dulu ke pasar gitu ya. Terus makanya telat ke sekolah. Lama di perjalanan ya, jadinya ke sekolah karena misalnya sangat telat dan terlambat ini. Sudah Bu, biasanya Ana membantu pada malam harinya saja, terus dilanjut lagi besok pagi. Itu pun dibantu juga dengan adik-adik saya Bu, tapi masih saja tetap terlambat. Oh, masih tetap telat ya gitu. Udah bagus sih karena anak udah mulai menyelesaikan permasalahan sendiri ya, udah mencoba. Cuman kurang efektif gitu ya kalau menurut anak karena masih sering terlambat juga. Jadi kalau boleh kasih saran nih dari ibu, lebih baik dibantunya itu jam 3 atau jam 4. Biasa kan bangun jam segitu? Biasa. Jadi kayak jam 3 atau jam 4 bangun, sholat tahajud dulu. Kalau misalkan lagi sholat ya posisinya. Terus dilanjut buat bikin adonan. Kalau misalkan adonannya udah disiapin. Kalau misalkan belum, dari sorenya nih disiapin dulu. Jadi ketika jam 3 atau jam 4 tuh tinggal manasin. Terus abis itu dibungkus dan juga ditata. Jadi insya Allah itu waktunya bakal lebih cepat daripada biasanya. Ketika sholat subuh dulu, dilanjutin lagi mungkin tinggal nata-nata sedikit, diantar ke pasar. Jadi nanti anak selesai dari pasar itu nggak lama gitu kan. Jadi nggak ketinggalan angkot atau lagi macet gitu. Itu kalau saran dari ibu ya. Jadi gimana, bisa diterima saran dari ibu? Bisa Bu, cukup. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi ini proses konselingnya bakal berakhir ya, nggak berasa, udah cepet banget. Jadi kalau boleh ibu tanya, apa sih kesimpulan yang Ana dapat dari proses konseling ini? Baik Bu, jadi untuk mengatasi masalah saya harus bisa memanage waktu dan harus mementingkan pendidikan saya Bu. Oke, baik. Semoga saran dari ibu bisa Ana terapkan ya. Insya Allah bisa Bu. Baik, terima kasih atas saran dan solusinya. Iya, sama-sama. Semoga Ana bisa jadi anak yang berbakti buat orang tuanya, terus juga lebih mementingkan pendidikannya. Boleh kok ngebantuin ibunya, tapi jangan dilupain kewajibannya anak itu harus sekolah dulu. Itu aja ibu akhiri sesi konseling hari ini karena mengingat waktu juga. Kalau misalkan tadi ibu ada salah-salah kata atau perkataan ibu yang tanpa sadar menyakiti perasaannya anak, ibu minta maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya Bu. Iya, iya.